Santapan Harian Rabu 29 Juli 2020. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-18. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-10 hingga 16. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, kami mau mendalami firman-Mu. Mampukan dan layakkanlah kami. Di dalam-Mu Kristus, kami bertelut. Amin. Hakim-Hakim 10 ayat 10 sampai 16. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal." Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, "Bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, orang Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak." Kata orang Israel kepada Tuhan, "Kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di mata-Mu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini." Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Sahabat Santapan Harian, dunia saat ini dipenuhi dengan banyak kemudahan. Kemajuan teknologi menyediakan hampir semua kebutuhan kita dengan instan. Dampaknya kita seringkali tidak sadar dengan berbagai pencobaan yang muncul di sekitarnya. Dan kita pun kerap kali kurang peka akan keberadaan Tuhan. Kita memilih lebih asik berinteraksi dengan telepon cerdas daripada bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa. Parahnya lagi, kita lalai dalam beribadah karena kesibukan. Kita memprioritaskan kesibukan itu sehingga menyedot perhatian, waktu, dan juga tenaga. Akhirnya kita banyak melakukan sesuatu seturut dengan keinginan sendiri. Bacaan kita hari ini menceritakan tentang ketersediaan akses untuk peribadatan. Ada Baal, Astoret, Allah orang Aram, Allah orang Sidon, Allah orang Moab, Allah Bani Amon, dan Allah orang Filistin. Orang Israel beribadah pada dewa-dewa asing ini. Konsekuensinya mereka pun melupakan Tuhan. Mungkin mereka beranggapan bahwa Allah palsu itu bisa menjawab kebutuhan yang ada. Kita sering kali tertipu dengan segala sesuatu yang memberi kemudahan. Akibatnya kita berubah fokus pada hal tersebut dan memalingkan wajah dari Tuhan. Kita lupa untuk berdoa dan merenungkan firman-Nya. Alhasil, kita tidak sadar kalau sudah terseret jauh dari hadirat Allah. Lalu, bagaimana respon kita terhadap berbagai kemudahan yang membawa kita pada pencobaan ini? Tentu saja kita harus lebih berhati-hati terhadap kemudahan yang ditawarkan dunia. Kita harus mawas diri dan mengantisipasi agar tidak terseret pada perbuatan yang mendukakan Allah. Waspadalah terhadap berbagai berhala baru. Walau bisa memenuhi kebutuhan kita, namun bisa saja hal itu menjauhkan kita dari Allah. Dalam hidup orang percaya, hanya Allah satu-satunya jalan keluar dari segala kebutuhan kita. Mari kita kembali kepada Tuhan agar Ia menyelidiki hati, apakah masih mengutamakan Tuhan atau tidak. Kita mesti jujur soal kebutuhan hidup dan mencari solusinya hanya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Selidikilah hati kami. Lihatlah hidup kami, Engkaulah yang menilai hidup kami. Di dalam Kristus Yesus,
kami berserah. Amin.